warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas HKC dengan anggota saya Junardu Muhammad. Nama saya Bianca Jurnalika. Nama saya Anissa Rafima. Nama saya Gimana. Dalam video ini kami akan membahas tentang demokrasi menurut DM Aidit. Demokrasi rakyat, a concept proposed by DM Aidit and the Indonesian Communist Party to fight for the right of worker, farmer, and the community for truth, a Marxist, Leninist, and perspective, aiming toward socialism and communism. But is this truly a solution for social justice, or does it harbor various weaknesses? Apa itu demokrasi rakyat? Demokrasi rakyat menurut DM Aidit adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat pekerja, khususnya kaum buruh, petani, dan elemen progresif lainnya. Ini berbeda dari demokrasi liberal yang menurutnya hanya melayani kepentingan kapitalitas dan elit bourgeois. Demokrasi rakyat bertujuan untuk menghapus imperialisme asing, feodalisme, dan menciptakan distribusi kekayaan yang merata. Ciri-ciri demokrasi rakyat meliputi yang pertama, kekuasaan mayoritas di tengah rakyat Indonesia. Dalam buku Menunggu Jalan Rakyat, PKI menolak tuduhan bahwa mereka ingin mendirikan diktator perseorangan atau diktator partai. Sebaliknya, PKI mengusulkan diktator demokrasi rakyat, yaitu kekuasaan mayoritas rakyat atau kaum minoritas reaksioner seperti kaum imperialis dan tuan tanah besar. Demokrasi yang diinginkan PKI adalah demokrasi yang memberikan hak berbicara, bersidang, dan berkumpul hanya kepada rakyat pekerja seperti buruh, tani, bourgeois kecil, dan nasional. Kaum reaksioner dianggap sebagai musuh rakyat dan tidak diberikan hak ini. Yang kedua, pemerintahan koalisi elemen progresif, bukan diktator perseorangan. Pandangan ini menekankan bahwa dalam sistem demokrasi rakyat, kekuasaan tidak seharusnya terpusat pada satu individu, seperti dalam pembentukan pemerintahan diktator, melainkan harus berbentuk koalisi yang melibatkan elemen-elemen progresif dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum pekerja, petani, dan golongan progresif yang lainnya. Koalisi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan mewakili kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Yang ketiga, penolakan imperialisme dan penghapusan kepemilikan tanah oleh tuan tanah besar. Dalam pandangan Aidit dan demokrasi rakyat, imperialisme dianggap sebagai bentuk penindasan dari negara-negara besar yang mengeksploitasi negara-negara demi miskin dan terjajah. Penolakan terhadap imperialisme ini berarti menentang investasi asing yang merugikan rakyat dan sumber daya negara. Selain itu, penghapusan kepemilikan tanah oleh tuan tanah besar berarti reformasi agraria yang bertujuan untuk mendistribusi kembali tanah kepada petani kecil dan rakyat jelata, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan tanah secara lebih adil dan merata, juga mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. Aidit menyatakan bahwa perjuangannya terhadap kaum reaksioner bersifat tegas. Sikap PKI yang dianggap kasar adalah konsekuensi dari perlawanan terhadap musuh rakyat. Kemarahan kaum reaksioner hanya bisa diatasi dengan menindas mereka, bukan dengan berdamai. PKI juga menolak imperialisme yang menggunakan agama untuk memecah belah bangsa. Tetapi konsep ini tidak lepas dari kritik. Berikut beberapa kritik yang sering dilontarkan. 1. Risiko otoritarianisme. Demokrasi rakyat sering dikaitkan dengan kekuasaan partai tunggal
yang rentan berubah menjadi otoritarisme. Walaupun diklaim sebagai pemerintah rakyat, keputusan biasanya tetap terkonsentrasi di tangan elit partai. Apalagi dalam bukunya Aidit dengan jelas mengatakan bahwa kekerasan adalah jalan daripada penggulingan imperialisme. Dua, tidak memberikan hak politik untuk semua. Dalam sistem ini, kaum reaksioner seperti kapitalis dan tuan tanah tidak memiliki hak politik. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini benar-benar demokrasi? Bukankah demokrasi sejatinya memberikan ruang bagi semua pandangan, termasuk yang berseberangan? Selain itu, Aidit juga menegaskan bahwa kebebasan berbicara hanya milik kaum buruh, petani, dan pekerja kasar. Kaum reaksioner dianggap sebagai musuh rakyat dan hanya bisa ditindas untuk selama-lamanya. Aidit mengatakan bahwa demokrasi yang ia bawa mengedepankan kedamaian, namun apabila terdapat penindasan dalam berjalannya demokrasi tersebut, apakah hal tersebut bisa dikatakan perdamaian? 3. Efisiensi dan stabilitas. Menyingkirkan kelompok tertentu dapat menciptakan konflik sosial berkepanjangan. Alih-alih stabil, sistem ini bisa memperburuk polarisasi di masyarakat dan menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan. Sistem yang berusaha mengesampingkan atau menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu seringkali menciptakan ketegangan yang lebih dalam yang dapat memperburuk ketidakpercayaan antar kelompok. Alih-alih mencapai stabilitas, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketegangan, dan bahkan kekerasan, yang pada giliran merusak kohesi sosial dan menghancurkan ikatan dalam masyarakat. Sebaliknya, pendekatan inklusif yang menghargai perbedaan dan memastikan perlindungan hak-hak setiap individu lebih berpotensi menciptakan kedamaian yang lebih langgeng. 4. Ketergantungan pada ideologi. Demokrasi rakyat sangat tergantung pada interpretasi ideologi tanpa pengawasan yang memadai. Implementasinya bisa melenceng dari tujuan awal seperti yang terjadi di beberapa negara komunis. Demokrasi rakyat sangat dipengaruhi oleh interpretasi ideologi, terutama dalam sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosialisme atau komunisme. Tanpa pengawasan yang memadai, interpretasi ideologi yang sempit atau diselewengkan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan individu dan hak asasi manusia. Beberapa negara komunis yang mengadopsi sistem demokrasi rakyat, seperti yang terjadi di Uni Soviet atau beberapa negara di bawah rezim komunis lainnya, mengalami penyimpangan dari tujuan awal ideologi mereka. Sebagai contoh, meskipun prinsip komunisme mengedepankan kesetaraan dan pemerintahan oleh rakyat, implementasinya seringkali dikuasai oleh elit politik yang memonopoli kekuasaan dan mengabaikan partisipasi rakyat secara sejati. History also shows the significant challenges in implementing democracy rakyat. Some countries that attempted this system ended up trapped in prolonged conflict, economic stagnation, and political repression. Was Indonesia ready for such a system at the time, or was this a merely a risky experiment? As an alternative, there is a perspective that suggests social change should be carried out with inclusivity, not exclusivity. A healthy democracy should foster dialogue among all parties rather than marginalizing any party. Demokrasi rakyat brings a grand vision of social justice. However, we must also learn from history and understand its weakness. Is this an ideal concept, or does it need to be adapted to the current context of Indonesia? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.